yang terbaik kami sajikan. Untuk sajian terbaik yang kami hadirkan untuk Anda selama 1 jam di hari ini untuk Selasa 29 April 2025 ya, menuju akhir bulan. Ini kita akan menghadirkan Mochi bareng Karawane programnya dan bersama Dinduk Capil Kabupaten Brebes. Dan akan selama 1 jam berdiskusi menghadirkan tema pelayanan Adminduk 1 hari jadi dan update pendidikan atau ijazah dalam KK. Nah, seperti apa obrolannya atau pembicaraannya? Langsung saja kita ke Mas Eko Saputro ya, yang akan memandu selama 1 jam di program Mochi bareng Karawane. Selamat pagi Mas Eko. Selamat pagi Mbak, sehat. Oke, sehat ya semuanya. Silahkan untuk bisa memandu selama 1 jam ke depan di Mochi bareng Karawane. Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Singo secara FM dimanapun Anda berada. Alhamdulillah pada pagi menjelang siang hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bermuajah, bersilaturahmi, bertatap muka lewat udara pada acara edisi mingguan dengan berbagai OPD atau dinas terkait. Mingguan apa bulanan ini? Bulanan ya, edisi mingguan bersama kami nanti akan memandu jalannya acara Mochi bareng Karawane 1 jam ke depan. Dan seperti biasanya pada kesempatan sebelumnya kita selalu ditemani atau nanti ada narasumber yang akan bersama dengan kami untuk membahas, untuk diskusi, untuk komunikasi terkait dengan apa sih yang nanti yang akan kita sampaikan, yang akan kita berikan kepada masyarakat melalui program Mochi bareng Karawane di acara di pagi hari ini. Dan tentunya seperti sebelumnya bagi para pendengar Radio Singo Salam di mana-mana berada bisa bergabung, bisa berinteraksi melalui via WA. Nanti bisa kita komunikasikan di acara pada kesempatan yang sangat berbahagia ini. Namun sebelumnya kita sapa terlebih dahulu dengan narasumber kita, dengan yang akan membawakan atau menyampaikan materi pada kesempatan hari ini. Dan seperti yang disampaikan sebelumnya oleh pembawa acara, oleh yang jelas pada hari ini kami bersama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dinduk Capil Kabupaten Brebes. Dan alhamdulillah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini saya ditemani oleh 2 orang hebat di jajaran Dinduk Capil. Kebetulan kepala dinasnya masih dijabat oleh PJ nggih, Pak nggih. Pak Khairul Abidin nggih. Beliau selaku kepala dinas Dinduk Capil Kabupaten Brebes, namun beliau berhalangan hadir pada kesempatan hari ini karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Beliau nantinya memberikan mandat kepada 2 pejabat di lingkungan Dinduk Capil. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu yakni Bapak Gunarso Sarjana Hukum. Beliau adalah Sekretaris Dinduk Capil Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Gun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Gun? Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah sejak kecil sama beliau saya bareng terus ini pendengar Radio Singo Seven dimanapun Anda berada yang jelas. Namun sampai detik ini kita beda profesi ya Pak ya. Dan alhamdulillah beliau sekarang menjabat Sekretaris Dinduk Capil. Mudah-mudahan sukses, sehat selalu Pak Agun dengan jabatan dan amanah yang diemban oleh panjenengan. Berikutnya yakni Bapak, kita sapa lagi Bapak Tri Nanang SEMM. Beliau adalah Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinduk Capil Kabupaten Brebes. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Nanang. Waalaikumsalam. Panggilnya Pak Nanang aja nggih. Nggih. Sehat Pak? Sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Demikian tadi saya sapa 2 beliau yang bertugas di Dinduk Capil, yang berdinas di Dinduk Capil, Pak Gunarso SH selaku Sekretaris Dinduk Capil dan Pak Trinanang SMN selaku Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan. Dan perlu saya sampaikan juga pada kesempatan hari ini tema yang akan kita usung, temanya akan nanti disampaikan terkait dengan mensukseskan program kerja Bupati Brebes yang saat ini diemban antara Ibu Hajah Paramita Widya Kusuma SEMN dan Bapak Wurja SE. Apa sih
program kerja Bupati Brebes ke depan yang ada di lingkungan Dinduk Capil. Dan perlu saya bocorkan, ini ada dua tema atau subtema yang nanti akan disampaikan oleh beliau nanti bergantian, mungkin Pak Gun sama Pak Nanang. Yang pertama yakni terkait dengan pelayanan administrasi kependudukan Adminduk satu hari jadi. Yang kedua terkait dengan update perubahan KK untuk ijazah. Ya, ijazah untuk mendukung data IPM pendidikan ya, untuk peningkatan IPM Kabupaten, mendukung IPM Kabupaten Brebes. Itu dua subtema yang disampaikan. Nantinya akan kita dengarkan bersama apa sih pelayanan admin kependudukan satu hari jadi, terus bagaimana prosesnya. Yang penting intinya gratis apa ndak, itu kan masyarakat pasti bertanya-tanya, gratis apa ndak sih Pak Kipit kaitannya dengan pelayanan yang diberikan oleh panjenengan di Dinduk Capil untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat terkait dengan keadministrasian kependudukan di Dinduk Capil. Tentunya ini menjadi sebuah tanggung jawab panjenengan untuk mendukung program kerja Ibu Paramita beserta Bapak Hurja setelah dilantik oleh Presiden tahun 2024 lalu. Untuk lebih mempersingkat waktu, monggo saya persilakan, monggo gantian Pak Sekdin dulu atau Pak Kabid dulu, silakan. Monggo Pak Sekdin dulu nggih. Monggo silakan Pak Sek. Terima kasih Pak. Selamat siang semuanya buat warga penduduk Kabupaten Brebes yang kami banggakan tentu saja. Dalam rangka untuk mendukung program Bupati dan Wakil Bupati Brebes tahun 2025-2029, ada salah satu program di Dukcapil yaitu program pelayanan Adminduk satu hari jadi. Yang kedua, update perubahan KK di elemen data pendidikan untuk mendukung peningkatan IPM Kabupaten Brebes. Tentu saja ini perlu kita mengambil langkah-langkah strategis agar program tersebut bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya yang diharapkan oleh semuanya tentu saja. Ini perlu kami sampaikan pendengar semua bahwa administrasi kependudukan itu bukan merupakan pelayanan dasar, tetapi dokumennya menjadikan dasar pelayanan publik. Dipastikan kalau kita tidak memiliki dokumen Adminduk, pelayanan dasarnya, pelayanan publiknya akan terhambat. Bagaimana kalau kita tidak memiliki KTP atau KK, tentu saja kita database-nya di bidang pelayanan publik tidak terakomodir. Nah, ini akan menghambat, mau ke BPJS tidak bisa, mau memperoleh bantuan sosial tidak bisa dan sebagainya. Nah, tentu saja karena dokumen Adminduk penting, kewajiban pemerintah melalui Dinas Kependudukan sendiri memfasilitasi untuk penerbitan dokumen tersebut. Nah, berkaitan dengan pelayanan satu hari jadi, langkah-langkah yang sudah kita lakukan adalah bahwa perlu kami sampaikan sesuai dengan peraturan daerah dan peraturan kepala dinas bahwa pelayanan Adminduk itu lamanya adalah 1-4 hari. Jadi ini sudah menjadikan dasar hukum, tapi dengan kita dorong percepatan agar pelaksananya sedapat mungkin 1 hari jadi tentu saja. Nah, bukan hanya 1 hari jadi, tentu saja untuk menuju ke sana persyaratan tetap berlaku nggih. Jadi orang mau mengurus Adminduk pengennya cepat, tapi setelah kita teliti nggih, ternyata persyaratannya kurang atau persyaratnya salah, tentu saja dia akan menghambat. Tetapi hampir dipastikan kalau persyaratan itu lengkap, benar, tentu saja akan bisa kami lakukan pelayanan cepatnya. Mudah-mudahan bisa sampai 1 hari jadi. Bahkan di tempat-tempat pelayanan kami itu ada beberapa titik, yaitu di dinas, di mall pelayan publik, kemudian di kecamatan. Bahkan sekarang pelayan kami sudah sampai ke tingkat desa, namanya kios Adminduk desa. Ya, jadi dari 297 desa kelurahan, kita sudah memiliki kios Adminduk di desa sampai 170. Ini tujuannya apa? Untuk mendekatkan pelayan kami kepada masyarakat.
yang semula harus ke kecamatan atau ke dinas, sekarang di tingkat desa sudah ada. Jadi manfaatkan pelayanan kami yang ada di titik-titik yang sudah kami berikan. Mungkin itu dulu yang perlu kami sampaikan, bahwa pelayanan kami sudah tersebar sampai ke desa-desa. Mungkin Mas Nanang mungkin akan menambah, Mas Nanang. Monggo silakan Pak Kabid mau menambahkan. Di samping pelayanan di 3 tempat tadi, yaitu di dinas, MPP, Mall Pelayanan Publik, di kecamatan dan di desa, kita juga ada inovasi, Pak. Jadi inovasi yang sudah kita laksanakan, yang pertama yaitu inovasi Bangkit. Bangkit adalah inovasi pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan fasilitas kesehatan dalam penerbitan kartu keluarga, akte kelahiran, dan kartu identitas anak. Rumah sakit di Kabupaten Brebes kita ajak untuk bekerjasama dengan kita, bekerjasama dalam Bangkit, dengan maksud agar ketika orang melahirkan di rumah sakit yang sudah bekerjasama dengan kita, nanti ketika dia pulang akan membawa 3 dokumen langsung, yaitu KIA, akte kelahiran, dan kartu keluarga. Dan sama juga untuk mensukseskan Bupati juga kita diharapkan bisa jadi dalam 1 hari. Fasilitas kesehatan yang sudah bekerja sama dengan Dinduk Capil, yaitu Rumah Sakit Daerah Asifa Banjarharjo, Rumah Sakit Dedi Jaya Brebes, Rumah Sakit Bakti Asi Brebes, Rumah Sakit Bakti Asi Jatibarang, Rumah Sakit Harapan Sehat Jatibarang, Rumah Sakit Umum Mutiara Bunda Tanjung, Rumah Sakit Ibu dan Anak Nuzula Wanasari, Rumah Sakit Umum Alam Medika Bumiayu, RSUD Bumiayu, RSUD Insinyur Soekarno Ketanggungan, dan RSUD Brebes. Kita juga berupaya agar semua rumah sakit bisa bekerja sama, yang ada di Kabupaten Brebes bisa bekerja sama dengan kita. Yang belum, antara lain Rumah Sakit Permata Insani Brebes dalam proses, Rumah Sakit Harapan Sehat Bumiayu dalam proses juga, Aisyah Bumiayu dalam proses, Muhammadiyah Siti Aminah juga dalam proses, dan Amanah Mahmudah juga dalam proses. Di samping itu juga kita ada pelayanan jemput bola untuk warga disabilitas, lansia, dan sakit keras. Jadi orang-orang yang tidak bisa datang langsung ke tempat-tempat perekaman KTP, kita lakukan jemput bola di sana. Kita melakukan perekaman di rumah dengan harapan mempermudah mereka untuk mendapatkan administrasi kependudukan, karena administrasi kependudukan itu merupakan hak semua warga negara. Kita namakan pandu di sana. Jadi prosedurnya pihak desa apabila menjumpai ada warganya yang disabilitas, sakit keras yang tidak bisa kemana-mana, dan lansia yang juga tidak bisa kemana-mana, berkirim suratlah ke Dinas Dukcapil dengan nama orang dan sakitnya apa, keluhannya apa, disabilitas atau sakit keras. Nanti kita atur jadwal, kita ke desa yang bersangkutan untuk diantar ke rumah yang mengajukan tersebut. Demikian Bapak, monggo. Terima kasih Pak Sekdin Dinduk Capil Kabupaten Brebes, Pak Gunarso, dan Pak Trinanang, Kabid Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan Dinduk Capil Kabupaten Brebes. Tadi sudah menyampaikan pemaparan singkat, padat, dan jelas. Intinya Adminduk yang diberikan kepada masyarakat itu tujuan tidak lain dalam rangka merupakan hak setiap warga masyarakat, dalam hal ini masyarakat Kabupaten Brebes. Intinya panjenengan selaku petugas di Dinduk Capil
paling tidak siap dalam pelayanan Adminduk 1 hari jadi ya Pak ya. Tapi maksimal 4 hari jadi. Karena memang proses administrasi di tingkat RT, di tingkat RW mungkin sampai di Dukcapil kan butuh waktu juga ya Pak ya. Kadang ya Pak ya. Terus mungkin karena padatnya jumlah pemohon mungkin yang menyebabkan mungkin atau mungkin server error dan sebagainya, makanya ada batasan maksimal 4 hari jadi ya Pak ya. Tapi tetap diusahakan setiap pemohon Adminduk dalam hal ini mungkin KTP maupun KK 1 hari sudah bisa jadi. Dan tadi Pak Asyak maupun Pak Kabid juga sudah menyampaikan bahwa ada kios Adminduk di desa. Tentunya ini untuk lebih mendekatkan pelayanan. Seperti yang program kerja Bupati mungkin ada nakes door to door. Ini Adminduk door to door ya Pak ya. Artinya mendekatkan kepada pelayanan dalam rangka tadi mensukseskan program kerja Bupati Brebes Ibu Paramita atau Bu Mita bersama Pak Purja untuk memimpin Kabupaten Brebes 5 tahun ke depan. Yang jelas tadi jenengan juga sudah menyampaikan pelayanan jemput bola di Dukcapil, tadi saya sampaikan Adminduk door to door ke masyarakat harapan. Nah, itu kaitannya dengan pelayanan jemput bola ini, Pak. Petugas di Panjenengan itu masih jumlahnya minim atau memang sudah memenuhi, artinya sudah sesuai dengan kebutuhan, Pak? Karena di Indonesia ya dengan jumlah yang terbatas, apa mungkin memang semuanya menggunakan komputer semua, jadi 1 orang aja cukup untuk pelayanan itu bagaimana? Mungkin Pak Sek bisa nanti memberikan penjelasan. Namun yang jelas bagi masyarakat atau pendengar radio yang mendengarkan acara Muji Bareng Karom ini bisa menyampaikan informasinya atau memberikan masukan atau saran atau apa ke nomor WA di nomor 0857 00367798 atau bisa by phone melalui nomor 0283671636. Monggo Pak Syekh tadi yang saya tanyakan kaitannya dengan Adminduk ini, Pak. Makasih. Mungkin sebelumnya perlu kami sampaikan tadi kita belum menyampaikan bahwa untuk mengurus administrasi kependudukan, bikin KTP, KK, akta kelahiran dan lainnya, itu semuanya gratis, Pak. Jangan sampai kemudian jare sapa, bunuh cari wong Brebes ya gue. Nah, ini kami mohon menghimbau kepada masyarakat, uruslah sendiri, uruslah sendiri, jangan sampai menggunakan pihak lain. Calo ya Pak ya? Iya, semacam itulah ya. Semacam itu. Jadi kalau menggunakan pihak lain, nun sewu, itu di luar tanggung jawab kami, mereka ada apa keding sama mereka, kami nggak tahu. Tapi pada prinsipnya aturan semua pelayanan admin itu gratis, sampun boten dipungut biaya. Nah, ini yang menjadi permasalahan bisane orang gelem sih. Nah, alasannya biasanya karena lama pelayanan. Nah, saiki wis ana aturane, 1 hari insyaallah jadi. Kalau kerjanya 1 hari, lah kita dorong sekarang, kita push semua pelayanan titik, kita upayakan 1 hari jadi. Tentu saja syarat-syarat berlaku, persyaratannya lengkap, benar dan tidak ada kendala teknis. Nah, ini kadang-kadang masyarakat nun sewu kita tidak sempurna. Ini sudah betul, persyaratan betul, ternyata ada kendala teknis, internetnya bermasalah karena kita menggunakan SIAK terpusat, jadi semuanya terkoneksi ke pusat semua pelayanan. SIAK, sistem administrasi kependudukan. Biar masyarakat paham, Pak. SIAK apa? Sistem, sistem informasi administrasi kependudukan. Aplikasi ya, jadi kita memprosesnya melalui aplikasi gitu. Nah, dengan demikian kemudian kesadarannya masih rendah, Pak. Kenapa tidak mengurus sendiri? Mereka kesadaran pribadi. Jadi mereka kebanyakan akan ngurus Adminduk, bikin KTP atau bikin akte kematian atau dan sejenisnya itu kalau ada kebutuhan anak bansos sampai gawe, Pak. Ada urusan sekolah nembe bikin ngoten jadi. Kemudian alasannya jarak. Nah, sekarang jarak sekarang tidak ada lagi alasan itu karena kami sudah membuka titik-titik layanan sampai di desa, bahkan sampai ke rumah. Tadi disampaikan oleh Pak Nanang, kita juga ada layanan jemput bola sampai ke rumah bagi warga yang khusus berkebutuhan khusus seperti sakit berat, lansia,
kemudian sakit jiwa, itu kami hadir di sana karena mereka juga memiliki hak yang sama, Pak. Jadi untuk memiliki adminduk tujuannya apa? Agar mereka juga memperoleh hak untuk pelayan publik, untuk keperluan kesehatan ya, dan untuk keperluan lainnya. Jadi sampai kami ke rumah door to door tadi sampaikan ya. Nah, untuk di desa-desa mohon agar masyarakat kita ayo manfaatkan kios adminduk desa, karena jenengan mau bikin akte kelahiran, akte kematian, mau bikin kartu keluarga cukup di desa. Ya kita sudah ada 170 kios adminduk desa ini kami terus pacu. Mudah-mudahan di tahun 2025 dan 26 nanti seluruh desa sudah ada kios adminduk. Tentu saja ini dalam rangka untuk meningkatkan kualitas pelayanan kami, Mas. Nah, di samping itu juga alasan masyarakat nggak mau ngurus sendiri, katanya biayanya besar, transportnya itu kan jadi ada masalah karena sudah didekatkan ya tadi jadi alasan. Nah, ini tentu saja ini akan menjadi perhatian bagi kami, bagi aparatur kami yang jumlahnya juga ya cukup lah. Saya kira kalau menanyakan tadi untuk jemput bola cukup, karena kanda cukup, ya laka cukup ya Pak. Karena jumlah penduduk kita 2.066.000 Pak. Oke, ini terbesar kedua setelah Cilacap ya, Cilacap. Jadi dengan luas wilayah yang dari pantai sampai pegunungan, dengan jumlah penduduk besar, tentu saja memang frekuensi pelayanan kami dibandingkan dengan kabupaten lain tentunya lebih banyak dari kami. Nah, ini kita atur tentu saja. Jadi setiap ada kegiatan kami komunikasi, koordinasi dengan daerah-daerah desa atau lembaga tertentu sehingga petugas-petugas kami dapat dikirim ke sana, tentu saja tidak menghambat pelayanan adminduk reguler yang ada di dinas dan di kecamatan ataupun di tempat-tempat lain seperti mall pelayanan publik. Nah, ini kami atur sedemikian rupa, Mas Eko. Jadi untuk saat ini ya lumayan. Kita memang perlu, yang menjadi kendala kami kadang-kadang Mas Anang, kadang kita tidak bisa ke sana, ternyata jaringannya tidak mendukung. Jadi kami sudah di sana, ternyata jaringannya tidak mendukung. Berusaha perekaman KTP blank sudah spot. Sampai desa, sana blank spot. Ternyata di Brebes masih ada yang blank spot ini, menjadi kendala bagi kita. Padahal sekarang ada loading lambat. Starlink ya katanya. Cuman mungkin kita belum menyentuh ke sana, barangkali pemerintah daerah sudah memperhatikan, jadi tidak ada alasan blank spot, Mas Eko. Mungkin itu yang perlu disampaikan, Mas Eko. Mungkin Pak Kabid mau nambahin? Udah cukup. Ya, pendengar radio Singo Syarif FM dimanapun Anda berada, tadi ada satu kata yang dapat saya ambil dari apa yang disampaikan oleh Pak Sekdin Din Dukcapil Pak Gun Narso, yang biasa panggil Pak Gun, biasanya undangin Mas Gun, tapi ini karena lagi ke dinas panggilnya Pak Gun ya. Gratis Pak. Luar biasa, artinya silakan masyarakat pemohon adminduk di Kabupaten Brebes untuk bisa langsung datang ke kantor Dinduk Capil atau mungkin juga ke kios adminduk ya, pelayanan adminduk di desa-desa, maupun tadi yang disampaikan oleh Pak Sekdin, petugas siap melayani pemohon adminduk yang memang tadi ada beberapa hal kekhususan untuk mendatangi rumah kalau apabila pemohon karena tadi lansia atau manula sakit berat. Lansia, yang kedua sakit keras, yang ketiga tadi jenengan disabilitas atau berkebutuhan khusus. Nah, berkaitan dengan tadi disampaikan oleh Pak Sekdin bahwasanya untuk pelayanan adminduk itu gratis. Nah, makanya harapan dari Dinduk Capil yang tadi disampaikan oleh Pak Sekdin bahwasanya pemohon tidak usah pemohonan ke Dinduk Capil kaitannya dengan pemohonan adminduk lewat pihak ketiga. Mungkin bahasa kerennya calon jadi panjang. Silakan urus sendiri. Insya Allah gratis. Malah bukan insya Allah lagi Pak, wajib gratis Pak ya. Tapi kalau pihak ketiga itu bukan di luar kewenangan dari Dinduk Capil. Terus yang tadi berikutnya, jangan beralasan karena jarak ya Pak Sekdinya. Mau sekarang
jauh di mata dekat di hati mungkin ya Pak ya. Wong kita yang sekarang jauh-jauh aja terasa dekat karena adanya alat komunikasi ya Pak ya. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin jauh karena ini mudah-mudahan melalui pelayanan Adminuk dengan inovasi yang dikembangkan oleh Dindu Cakpil program Siak tadi, pelayanan yang jauh semakin dekat. Jadi masyarakat monggo silakan berbondong-bondong, ada tempat yang bisa kalau jauh ya tidak harus ke Distrik Capil, kecamatan juga bisa, melalui kios-kios yang ada di desa juga bisa. Apalagi ada sekitar 170 ya Pak tadi disampaikan ya. Terus tadi juga disampaikan kaitannya jarak urus sendiri ya Pak ya. Untuk mengurus sendiri tadi sudah disampaikan. Jadi yang jelas itu pendengar radio Singosari FM dimanapun Anda berada, dalam rangka untuk menyukseskan program Bupati Brebes dalam rangka menyukseskan pembangunan di Kabupaten Brebes, ada program yang kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan 1 hari jadi, dan yang jelas tadi beliau Pak Sekdin maupun Kapil sudah memberikan keterangan, memberikan penjelasan bahwasannya pelayanan administrasi Adminduk di Dinduk Capil 1 hari jadi dan gratis. Mungkin ada lagi yang mau disampaikan kaitannya dengan pelayanan administrasi kependudukan 1 hari jadi ini Pak? Mungkin perlu kami sampaikan bahwa 100 hari program 1 hari kerja Dukcapil dari tanggal 20 Februari sampai dengan sekarang perlu kami sampaikan bahwa alhamdulillah pelayanan kartu keluarga sudah 31.000 nih. Kemudian pencetakan KTPL di dalam tanggal 20 sejak 20 Februari sampai sekarang itu sudah 26.000. Nah, kemudian yang perlu kita fokus menjadi perhatian kita adalah ternyata kios Adminduk desa kita tuh hidup Pak. Karena berdasarkan data yang kami peroleh bahwa pengajuan kartu keluarga ya, berarti mengurus Adminduk lewat desa nama keluaran itu pengajuan kartu sampai hampir 5.998 di kios ini. Di kios. Ada berapa? 6.000? Desa alhamdulillah kami terima 6.000 berapa Pak Sek? 5.998. 509 pengajuan kartu keluarga. 5.998. Nah, kemudian pengajuan biodata 148. Ini informasi yang cukup bagus buat masyarakat bahwa ayo sekarang kita rubah nek ngurus Adminduk maring desa wis perep. Ini ternyata alhamdulillah berkat karena dukungan seluruh komponen komponen masyarakat baik lembaga, pemerintah, dinas, kecamatan, kemudian desa, kelurahan dan tokoh masyarakat sehingga sosialisasi sampai sana. Ini terbukti dari rekaman kami bahwa kegiatan kios Adminduk sudah berjalan dengan baik. Nah, ini kan akan mengurangi antrian di kecamatan dan di dinas tentu saja. Nah, yang lebih penting lagi masyarakat lebih nyaman karena nang desane dewek gitu loh. Ya, di desane dewek ngoten. Nah, kemudian ini perlu kami sampaikan akta kelahiran, Pak. Alhamdulillah bisa sampai 2.000 pengajuannya. Nah, ini ada sekarang perlu kami sampaikan mumpung ini ada kita lagi streaming ya. Mengajukan akta kelahiran seki umur 0 sampai 18 tahun cukup nang desa sudah bisa Mas ini. Kalau dulu kan kita batasi Mas ya 0 sampai 1 tahun ya karena sekarang kebijakannya nun sewu ini untuk usia mau bikin akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun bisa dilayani di desa. Tentu saja yang ada kios Adminduknya Mas. Nah, dengan catatan persyaratannya lengkap, jadi kita kalau persyaratannya lengkap tentu saja kita proses dengan cepat. Nah, kemudian akta kematian juga sama Mas. Kan gak akta kematian nang desa. Nah, ini alhamdulillah kita di kios Admin desa sudah sampai 850. Ini yang perlu kami informasikan. Mungkin itu Mas Eko yang perlu kami informasikan. Kami terima kasih kepada semua aparat yang mendukung kegiatan Adminduk sampai desa. Nah, ini mungkin ada perlu digarisbawahi lagi nih Pak. Aktivasi identitas kependudukan digital bahwa untuk KTP barangkali blanko lagi kosong atau KTP hilang. Sebetulnya kita sudah ada inovasi namanya identitas kependudukan digital, KTP digital. Kalau kita sudah punya handphone Android bisa diinstal identitas kependudukan digital. Nah, itu fungsinya sama dengan KTP.
fungsinya sama dengan KTP. Nah, nanti setelah kita install, nanti muncul kayak KTP digital di dalam handphonenya masyarakat masing-masing. Juga tidak hanya itu saja Pak Eko, di dalam IKD itu juga nanti tertera kartu keluarga. Nah, di identitas kependudukan IKD ini tuh ada mencantumkan anak KTP, kartu keluarga. Bahkan di IKD ini memang banyak masyarakat yang belum manfaatkan. Melalui IKD itu masyarakat bisa mengajukan permohonan pelayanan adminduk, Mas. Ini yang memang budaya ini yang belum bisa terbiasa ya. Jadi melalui jarinya masing-masing di rumah sebetulnya masyarakat bisa mengajukan pelayanan adminduk, baik perubahan ijazah, permohonan akta kelahiran, akta kematian, kartu keluarga, dan pelayanan lainnya. Itu Mas Eko yang perlu disampaikan. Nah, kami tinggal di dinas kami menyiapkan untuk pelayanan tersebut ke masyarakat. Monggo silakan. Ya memang perlu belajar ya, perlu belajar agar masyarakat angel, jarak dan sebagainya lewat HP-nya masing-masing sekarang bisa Mas Eko. Monggo Pak Nanang mungkin mau disampaikan lagi ya Pak. Iya sudah. Diborong semua. Ya, terima kasih Pak Sekdin. Tadi Pak Sekdin sudah menyampaikan yang jelas intinya melalui keberadaan kios adminduk di desa sangat membantu ya dan sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa Pak ya. Jadi bicara soal jarak, bicara kaitannya dengan tadi yang sampaikan harus melalui orang lain atau pihak ketiga atau mungkin dalam bahasa kerennya calo. Itu sudah tidak perlu karena memang di desa juga. Nah ini kan desa kan ada 292 desa ya Pak. Ini baru 170 ya. Berarti masih ada sekitar 120 sekian yang harus nanti ada kios adminduk di kabupaten. Ini bukan PR panjenengan Pak ya. Selama kepemimpinan beliau. Dan yang jelas tadi juga Pak Sekdin menyampaikan kaitannya dengan sekarang di kios adminduk juga bisa melayani akte kelahiran usia 0 sampai 18 tahun. Dulu sama 0 sampai 1 tahun ya. Terus tadi beliau juga menyampaikan kaitannya dengan identitas digital. Ternyata HP juga bisa untuk menjadi tidak harus menggunakan kartu KTP yang fisik ya, tapi di HP bisa. Pendengar radio Singosari dimanapun Anda berada, nanti bisa bergabung kembali pada acara Masjid Bareng Karo Wane dan para pendengar bisa bergabung di nomor WA 0857 00367798 dan bisa kontak langsung by phone di nomor 0283671636. Sebelum kita lanjutkan, mohon maaf nih Pak Sekdin sama Pak Kabid, kita dengarkan beberapa pariwara berikutnya sebelum kita nanti menginjak acara substansi berikutnya itu terkait dengan data pendidikan atau ijazah yang mendukung IPM Kabupaten Brebes. Kita dengarkan sebentar, kita break untuk mendengarkan beberapa pariwara berikut ini. Singosari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Ate rongkani iya pribe ki Pak, kapan tandurane pan dipupuke lah piben maning sih Bu nyongnya wis mubeng gal toko obat wis tak tekani tapi pupuke sih lakak piben ki pupuke ribut apa sampean wong loro kayong rame temen kiye Kang Sudur wis wayahe tanduran dipupuk tapi ora dipupuk-pupuk. Oh padahal aku wis tekani toko obat pertanian tapi kita goleti pupuke lakas. Kok bae Kang Nyong golekine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saya kemarin bupatine bae mang rame-rame enggak padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyampe nang undang-undang mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa tur? Sambu kuwe tempat wong ngaduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebes Kap titik GO titik ID. Tupal gue kali nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu. Sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Kayong serius temen Bu, lagi nyateti apa sih? Biasa Pak, kebutuhan dapur harus mulai entek. Kecap, bumbu-bumbuan, beras, minyak, sabun. Oh, yuk Bu, tak ater. Sekalian Bapak pengen golek pakaian gua apa?
Terus Lina jare njaluk toko kena buku tulis. Si Pak, cukup sekali anter maring toko Nirmala. Kebutuhan sing digolet dewek wis ana kabeh nang kono. Berbelanja kan pengennya golet panganan, Bu. Kalem, kok Bapak maring restorasi nih? Ibu kan toko emas. Ya nang toko Nirmala, Bu. Ya iyalah. Idilah. Wah, lengkap ya. Lah gue pan golet gerabah, elektronik juga ana. Malah saiki tokone wis tambah luas loh, Pak. Oh, wis Bu, aja kesuwen. Saiki maring toko Nirmala. Mau belanja? Nyari yang lengkap dan nyaman? Ya, di toko Nirmala. Toko Nirmala menyediakan berbagai kebutuhan rumah tangga, mulai dari sembako, gerabah, elektronik, produk kecantikan, berbagai jenis perhiasan, pakaian, perlengkapan sekolah, dan bisa santai setelah belanja sambil menikmati menu makanan di restorasi toko Nirmala. Kang Asep kayong lagi borong. Kawan Rud. Iya Kie, nganter bojo belanja. Lah kon borong apa? Nganter bojo tuku emas. Soale nang toko Nirmala masih apik-apik. Toko Nirmala, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 14, atau depan Pasar Induk Brebes. Toko Nirmala, rumah belanja, kebutuhan keluarga. Anda mengalami batuk bercampur darah, batuk lebih dari 2 minggu atau lebih, demam hilang timbul, mudah lelah, keringat malam tanpa aktivitas, dan berat badan turun tanpa sebab. Itu adalah tanda gejala TBC atau tuberkulosis. Adalah penyakit menular yang disebabkan oleh kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit ini bisa disembuhkan. Periksakanlah diri Anda ke Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes, di Jalan Sultan Agung, nomor 73 Brebes. Telepon 0283 617 6418. Melayani pengobatan paru dan kusta hari Senin sampai dengan Kamis pukul 8 sampai dengan 12 siang, hari Jumat pukul 8 sampai dengan 10, dan hari Sabtu dan Minggu libur. Cegahlah penularan TBC dengan imunisasi BCG saat bayi, tutup mulut saat batuk, pisahkan barang-barang yang digunakan penderita, dan makanan harus tinggi karbohidrat dan protein. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Klinik Pengobatan Paru dan Kusta, Kabupaten Brebes. Salam tos, temukan, obati sampai sembuh. Kie, celana nggo ayah, Miki, mama sing center fashion. Waduh, ngertiinan mamae. Celanane kayong apik bahane, modele, lah jos. Ya iyalah, sentral, barang oke, model kekinian. Ya, Central Fashion Store Brebes hadir dengan konsep baru, lebih stylish, dengan suasana baru, bikin lebih nyaman, harga terjangkau. Central Fashion Store menyediakan celana pria dan wanita, busana muslim, baju anak-anak, kaos, sepatu, sandal, dan lain-lain. Central Fashion Store menyediakan barang bermerek dan berkualitas, model up to date, trendy, dan stylish. Segera kunjungi Central Fashion Store, Jalan Pangeran Diponegoro atau sebelah utara, perempatan lampu merah, Pasar Induk Brebes. Bu, jaluk duit teo bu sing akeh. Bocah, kikir duit baik. Duit sabune pan go nabu. Soale nabung nambang Brebes oli undian berhadiah. Kan Ratna duit tabungan simpel. Lah, bener kowe. Si bocah ya latihan nabung. Tambah ibu sangune Ratna. Mene Pak, ibu ya sangune tambahi. Sekolah ben saldo nang tabunganku Bank Brebes oli akeh. Siap Bu, siapa ngerti oli hadiah. Gebiar undian tabungan berhadiah datang lagi dari BPR Bank Brebes. Disediakan 2 lemari es Polytron, 2 mesin cuci, 2 TV LED, 2 sepeda gunung, dan hadiah 1 mobil all new Daihatsu Ayla. Produk tabungan yang diikutkan adalah tabungan Citra dan tabunganku. Untuk saldo, minimal tabungan 500.000 setiap bulan, dan setiap kelipatan 100.000 mendapat 1 poin undian. Masih ada lagi gebiar tabungan berhadiah dari Perumda BPR Bank Brebes. Simple atau simpanan pelajar. Disediakan hadiah 5 unit sepeda Polygon,
1 unit sepeda Polygon Lovina, dan 1 buah laptop. Saldo minimal 100.000 setiap bulannya dan kelipatan 25.000 mendapat 1 poin undian. Masing-masing produk Simpel, tabungan Citra, dan tabunganku akan diundi bulan Oktober 2025. Ayo, tingkatkan terus saldonya dan raih hadiahnya. Perumda BPR Bank Brebes, Kantor Pusat, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 149 Brebes, Kantor Kas Banjaratma, Komplek Kios Pasar Banjaratma, Kantor Kas Bulakamba, Jalan Raya Pantura Bulakamba, depan Balai Desa Bulakamba, Kantor Kas Ketanggungan, Jalan Jenderal Sudirman, nomor 109 Ketanggungan, Kantor Kas Jatibarang, Jalan Raya Janegara Jatibarang, Kantor Kas Bumiayu, Jalan Pangeran Diponegoro, RT 03, RW 04, Dukuturi, Bumiayu, Perumda BPR Bank Brebes, bersama membangun daerah. Ate, rongkani. Iya. Pribe ki ya, Pak. Kapan tandurane pan dipupuke? Lah ben maning sih, Bu. Nyongnya wis mubeng-mubeng gal toko obat wis tak tekani. Tapi pupuke sih lakak ben ki. Pupuke. Ribut apa sampean wong loro kaya rame temen. Kiye Kang Sudur? Wis wayahe tanduran dipupuk, tapi ora dipupuk-pupuk. Oh, padahal aku wis tekani toko obat pertanian. Tapi kita goleki pupuke lakak. Padha bae Kang Nyong ben goletine kok kangelan. Yo padha wadul mari bupatine bae yo. Berarti saiki maring bupatine bae mang rame-rame nggawa padol. Wis ora kaya kuwe. Saiki kan wis ana cara sing luwih apik. Nyapekna undang-undang mari bupatine. Arane Sambu. Sambu siapa, Tur? Sambu kuwe tempat wong aduna apa bae masyarakat Brebes maring bupatine. Carane gampang. Cukup mau HP bae ketik Sambu titik Brebeskap titik GO titik ID. Tupal gue kan nulis bae apa yang dikeluhna. Kok cepet ditanggepi. Jebule gampang ya. Iya ya gampang Kang. Mau bertanya, mengadu, atau memberi saran seputar Kabupaten Brebes, gunakan Sambu. Sambat Maring Bupati. Cukup ketik sambu.brebeskap.co.id. Sambu, sambat Maring Bupati, cara cerdas cari solusi. Sari FM Brebes, yang terbaik kami sajikan. Ya, pendengar Singosari RSPD Brebes, dialog ngoci bareng karwane pagi ini dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Brebes. Kita lanjutkan lagi. Tadi Mas Eko sudah mengupas tentang dua narasumber kita tentang pelayanan yang terbaru dan mungkin program 100 hari kerja Bupati. Salah satu yang tadi muncul kita sama-sama tahu adalah tentang pelayanan yang inovatif di kios Adminduk ini, Pak. Kebetulan tadi ada pertanyaan juga, Pak, dari pendengar kita ini dari Bu Nur Hayati di Karangsembung, Songgom. Bapak tadi menyampaikan ada kios Adminduk di desa itu sudah ada semuanya di 17 kecamatan. Bentuknya seperti apa? Mobil kelilingkah atau di balai desa ini, Pak, terkait dengan kios Adminduk yang tadi disampaikan? Terkait kios Adminduk Adminduk desa yang ada di desa itu bentuknya itu di balai desa, Pak. Jadi di balai desa itu ada semacam pelayanan Adminduk. Jadi warga nanti datang ke situ dilayani sama kios Adminduk. Nanti desa mengirimkan ke kita melakukan verifikasi, terus nanti cetaknya juga di desa. Jadi tidak perlu ke dinas, nanti desanya juga mencetak terus dikasihkan. Contoh misalnya kakak itu bikin kakak, nanti desa memproses, kirimkan ke dinas ngirimkan hasilnya, desa mencetak, dikasihkanlah ke orang tersebut, gitu. Kalau jumlah desanya mungkin Pak Gun bisa ada datanya, Pak. Jadi
kios admin desa itu semacam pelayanan kayak di kecamatan ya, Amang ya. Tempatnya aja di desa. Ini bentuk apa namanya kami berusaha untuk mendekatkan pelayanan sampai tingkat desa. Nah harapannya agar masyarakat juga bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Nah mungkin perlu disampaikan dari 17 kecamatan itu sudah ada kios admin, tapi belum tentu semua desa ada. Nah tentu saja nanti dicek dulu yang bertanya apakah di desanya sudah ada kios admin untuk desa apa belum. Jadi kalau ada, monggo silakan manfaatkan dengan baik. Jadi sama. Jadi untuk kita ke sana juga harus membawa persyaratan tetap ada gitu nggih. Persyaratannya benar, lengkap ngoten. Jadi sama prosedurnya seperti nggih ngoten. Di paten juga gitu ya. Nggih, semacam itu. Dan pada baik bolak maning ya gratis. Ngapunten. Tapi mungkin ada keterbatasan mungkin Pak karena sifatnya bukan primer ya, artinya diperbantukan, mungkin ada yang tidak bisa dilayani dan harus ke kabupaten atau kecamatan. Di kios admin desa yang belum bisa kita layani adalah perekaman KTPL. Masih ada di kecamatan dan di dinas. Jadi kalau mau bikin KTPL baru, mau perekaman di desa belum bisa. Jadi harus datang ke kecamatan atau ke desa, atau kalau mungkin pelayanan khusus tak kami hadir ke sana. Jadi manakala kita ada jemput bola ke desa, biasanya kami satu tim ke sana juga melayani perekaman KTPL, akte kelahiran dan layanan admin lainnya. Jadi kalau pelayanan khusus seperti jemput bola ke desa atau ke sekolah, kami menghadir di sana. Tapi kalau untuk kios admin desa hanya pelayanan-pelayanan tertentu seperti kartu keluarga, akte kelahiran, akte kematian. Untuk kecuali perekaman KTPL kami belum bisa. Sama pembuatan KIA ya, karena kalau KIA nanti bisa dikirim ya, bisa lewat ya, tetap bisa ya, tapi nanti dokumennya nanti dikirim ya. Jadi kita sudah ada kerjasama dengan kantor pos, Pak. Jadi kalau misalnya dokumen yang bentuknya blanko kayak KTP dan KK, nanti pemohon bisa minta tolong kita untuk dikirimkan. Biayanya itu COD, kalau sekarang bahasa kerennya COD. Jadi tinggal pengajuan bahwa ini dikirim, minta dikirimkan, terus dia tanda tangan. Nanti kita ke kantor pos dipanggil kita, datang, nanti itu dikirimkan ke rumahnya. Nanti bayarnya kalau sudah diterima itu, sesuai permintaan. Sesuai permintaannya dia. Kalau dia tidak menginginkan, dia ditunggu ya ditunggu saja. Mau diambil sendiri ya, boleh. Monggo. Itu hanya opsi pilihannya saja. Barangkali mendesak kebutuhan bisa dilayani dengan delivery itu ya, paket pos. Jadi seperti itu tadi penjelasan tentang jumlah kios adminduk. Mungkin tidak semua desa ada, tapi mungkin ke depan juga direncanakan semuanya bisa. Bertahap mungkin Pak ya? Bertahap. Iya. Ini ada lagi Pak dari pendengar kita di Kalimati, namanya Uli. Ini ibu atau mbak, kita panggil ibu saja, Ibu Uli ini di Kalimati. Bapak-bapak selamat siang. Apa yang dimaksud dengan identitas kependudukan digital dan apa bedanya karo KTP gitu? IKD itu singkatan dari identitas kependudukan digital. Jadi kalau gampangnya kita ngomong itu KTP yang berbentuk digital. KTP HP. Jadi kalau KTPL itu bentuknya fisik dibawa kemana-mana. Kalau KTP IKD itu sudah ada di HP, tapi ada beberapa kita harus mengaktifkan dulu IKD. Jadi caranya itu kalau yang sekarang anak-anak muda sekarang itu nggak asing lah kalau dengan aplikasi Play Store. Itu buka saja di identitas kependudukan digital. Dibuka, nanti diinstal, terus nanti diisi itu ada nick, ada nama, ada apalagi itulah foto selfie gitu. Ikuti petunjuknya aja di situ. Nah, setelah selfie nanti disuruh scan barcode. Lah pada saat scan barcode itu memang harus datang ke
desa bisa ya Pak? Bisa. Desa bisa, Ya, kecamatan bisa, dinas bisa, MPP bisa. Kenapa harus dilakukan gitu? Karena biar tidak disalahgunakan Pak. Jadi benar-benar orang itu yang menggunakan HP itu. Nah, setelah barcode sudah jadi. Nah, nanti di dalam fitur IKD itu ada KTP, bentuk KTP-nya. Terus ada bentuk KK-nya di HP itu. Dan di beberapa daerah di Indonesia, di Jawa Timur, terutama di Bank Jatim, itu tidak perlu misalnya buka tabungan pakai KTP elektronik. Cukup barcode-nya itu, barcode IKD-nya serahkan ke bank, sudah langsung jadi. Tapi di Jawa Tengah belum. Baru di Jawa Timur itu IKD. Rasa gitu mungkin tambahan yang kita ketahui bahwa di perbankan yang pemerintah maupun swasta di Brebes juga sudah banyak yang bisa menerima KD. Artinya KTP-nya mana? Tidak perlu, kan mungkin KTP hilang atau KTP lupa, tapi kita memiliki IKD nih. Nah, IKD ini kita bisa buka. Nah, bisa ini tunjukkan ke lembaga tersebut, ini saya memiliki IKD. Jadi sebagai pengganti dari KTPL. Nah, kemudian informasi untuk penerbangan, untuk kapal laut, kereta api menggunakan IKD sudah cukup bisa Pak. Sudah bisa. Jadi bermanfaat juga. Barangkali kita lupa atau kehilangan, mau cetak KTP katanya belangkonya lagi kesusahan nih. Tapi kita masih memiliki IKD. Jadi pada kesempatan ini kami mensosialisasikan, ayo yang sudah punya KTPL, mbok segera install IKD, nggih. Install IKD. Namun demikian memang kita perlu hadir di tempat-tempat layanan khusus di kecamatan atau di desa. Install lah sebentar kok, paling berapa menit gitu aja Kak. Ya, tapi manfaatnya kan luar biasa, nggih. Di sini dijelaskan ada KTP digitalnya di dalamnya, ada kartu keluarganya, ada biodatanya, di situ lengkap semuanya. Itu mungkin itu Mas yang perlu disampaikan. Data berarti banyak itu dalam satu aplikasi itu. Dan apakah orang yang sekarang katakanlah sudah terekam dan itu semua otomatis bisa Pak, atau ada proses perekaman ulang? Atau kalau sudah memiliki KTPL hampir dipastikan datanya sudah ada, tinggal install aplikasinya, diaktifkan. Dan keamanannya insya Allah sangat terjamin keamanannya. Ini gratis lagi Pak? Gratis semuanya gratis ya Pak ya. Pak, ini berarti tadi kan ini bisa jadi solusi untuk yang sementara beredar kan keluhan masyarakat belangko yang nggak ada itu Pak. Ini bisa berarti Pak? Nggih, jadi untuk saat ini alhamdulillah belangko KTPL aman. Jadi masyarakat yang kesulitan, hilang, rusak, monggolah untuk kondisi saat ini masih aman. Dan perlu kami sampaikan barangkali mungkin ya ini juga sebagai informasi, orang mau cetak KTPL itu tidak harus di Brebes Mas. Iya. Jadi mereka yang ada sedang jadi mahasiswa atau sedang bekerja di luar kabupaten, mereka kesulitan KTP bisa mencetak KTP di wilayahnya masing-masing di sana. Meskipun saya penduduk Brebes, jadi sudah ada kesulitan. Ini sudah kebijakan nasional. Itu namanya rekam cetak KTP luar domisili. Jadi orang Sulawesi mungkin yang ada di Brebes ya, mereka kehilangan dan sebagainya, bisa mengajukan cetak KTP di Brebes. Iya, tentu saja kita memperhatikan belangko yang tersedia. Artinya orang sudah tidak ada beralasan aku di Jakarta KTP ini hilang harus kembali ke Brebes, ongkosnya pira. Biasanya lebaran itu kan banyak. Anjing ngoten. Ini mungkin banyak masyarakat yang belum tahu. Gitu. Kalau di Jakarta misalnya hilang, tinggal ke kantor polisi, surat kehilangan, ke Dinduk Capil terdekat. Minta pencetakan KTP, sudah bisa itu. Di kita juga banyak nyetak gitu ya Pak, di luar kota gitu. Banyak request juga dari orang luar daerah yang kebetulan sedang bekerja di sini terus kehilangan atau rusak, ya kita layani sama. Jadi karena itu kebijakan nasional. Begitu juga orang Brebes yang ada di luar di sana, orosa kudu balik maring Brebes. Berarti sudah menjadi kebijakan seluruh nasional. Jadi seperti itu Bu Uli di Kalimati, bahwa perbedaannya mungkin hanya fisiknya aja ya yang
elektronik KTPL itu bentuknya fisik kayak ATM, yang ini bentuknya digital di HP dan datanya bisa digunakan untuk berbagai keperluan yang mungkin memerlukan identitas kependudukan gitu ya. Menarik sekali. Ini ada lagi Pak pertanyaan dari Pak Dani di Ketanggungan. Mohon pencerahan bagaimana dan apa yang harus dilakukan. Jadi saya punya anak tercatat dalam Dinduk Capil tapi nik anak saya kok Pemalang. Oh berarti iya. Hingga tidak terekam di data BPJS Kesehatan. Ini bisa Pak, seperti itu Pak. Kejadian mungkin ada warga Brebes yang niknya berat. Gini, kami juga belum tahu ini Mas Dani ya. Mas Dani itu penduduk Brebes apa penduduk Pemalang? Itu ya pertama. Yang kedua, penerbitan NIK. Penerbitan NIK itu dimanapun berada. Jadi kalau mereka orang tuanya kakaknya ada di Pemalang, mungkin niknya bisa nik Pemalang. Cuman kan peristiwa kependudukan mereka bisa pindah ke sini. Jadi orang Brebes tapi niknya Pemalang bisa saja. Atau orang Brebes niknya Irian Jaya. Atau sebaliknya orang Irian Jaya niknya Brebes. Karena waktu pertama kali penerbitan nik ada di wilayah yang pertama kali. Jadi kan ada kodenya sendiri-sendiri nggih. Nah, terkait dengan BPJS mungkin kami tidak bisa menjelaskan karena nanti yang bisa adalah mungkin dari BPJS, tapi prinsipnya BPJS juga menggunakan database kependudukan kita Pak. Jadi database BPJS juga mengakomodir juga dari data kependudukan kita. Itu jadi kalau mungkin itu ada mungkin nanti tanya sama BPJS. BPJS ambil data kependudukan juga dari Departemen Dalam Negeri, dalam ini Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Mas. Jadi itu kami belum masalahnya belum tahu ya. Jadi kalau niknya kode niknya luar Brebes bisa saja Pak. Jadi kan tadi jelaskan ya. Tidak harus orang Brebes harus nik Brebes. Tentu saja pertama menerbitkan niknya di daerah mana. Ngoten loh. Kalau yang sering terjadi mungkin gini Pak. Dia lahir di Pemalang. Bikin akte kelahirannya di Pemalang, terbitnya itu biasanya nik Pemalang. Terus dia pindah ke Brebes, akhirnya satu itu niknya itu kan nggak bisa dirubah Pak. Nik itu seumur hidup, jadi niknya nik itu terus. Jadi nggak masalah itu, kalau nik nggak masalah, nik dimanapun datanya tetap ada. Kalau yang terjadi seperti ini sebaiknya harus konsultasi ke jenengan ya Pak, datang atau jadi gini apa untuk ditanyakan dulu ke BPJS itu kendalanya di mana, nggak terdaftarnya gimana. Biasanya yang sering terjadi itu karena nggak sinkron. Kita nanti bisa sinkronisasi, datang saja ke dinas nanti bilang saja mau sinkronisasi NIK. Nah, tapi nggak cuma itu kendalanya, kita nggak tahu BPJS-nya apa tapi yang sering biasanya nggak sinkron, NIK-nya itu nggak sinkron dengan KK. Nanti kita bisa sinkronkan. Cuman saya nggak tahu persisnya BPJS-nya itu nggak anunya tuh seperti apa. Luar daerah mungkin jangan-jangan mungkin kalau di luar kasus ini barangkali yang BPJS subsidi mungkin bahkan berarti sesuai domisili itu Pak. Nah itu atau yang dibiayai oleh APBD kan berarti daerah setempat dan mungkin harus sinkron dengan daerah itu. Nah kalau yang ini apakah memang kita juga nggak tahu ya? Nggak tahu yang BPJS harus jelas dulu. Apakah pernah di Pemalang, lahir di Pemalang atau punya nenek di Pemalang dan seterusnya kan sebaiknya dengan Pak Dani Ketanggungan untuk konsultasi atau sinkronisasi NIK di Dukcapil ini agar diselesaikan seperti apa jalan keluarnya. Mungkin seperti itu ya. Kan sekalian jalan lah nanti ke Dukcapil dulu boleh. Setelah itu ke BPJS kan dalam satu wilayah masih dalam satu kecamatan mudah. Mudah-mudahan cari solusinya cepat. Memang ya perlu waktu, tapi kan daripada bermasalah di kemudian hari lagi lebih baik segera selesaikan komunikasi ke Dukcapil bahwa data yang dimiliki, lah kemudian nanti apa diarahkan ke BPJS, apa yang penting kita udah tahu data-data yang dibutuhkan. Ya tidak ada masalah yang tidak lah kasih angel, insya Allah selesai. Kalau NIK invalid kan sebetulnya bukan masalah yang sekarang. Waktu pemilu berapa ya Pak ya? Jadi diselesaikan juga ternyata memang kadang-kadang ada berbagai faktor non teknis dan sebagainya yang
kenapa tidak valid. Mungkin Pak Andika, Pak Dani disarankan untuk datang langsung ke Dinduk Capil. Tempatnya di Jalan Pantura itu, di Pondok Santunan. Ada lagi Pak pendengar dari Saditan, namanya Pak Bowo, ingin menanyakan yang disampaikan tentang aplikasi Dinduk Capil. Kalau password lupa karena HP hilang bagaimana? Aplikasi apa ini? Aplikasi IKD mungkin. Oh, ada Pak. Oke. Sebenarnya itu di dalam IKD itu ada fitur namanya lupa password. Klik saja lupa password, terus diikuti saja. Nanti paling dia butuhnya email. Nanti passwordnya akan dikirim lewat email. Nanti dari email tersebut dibuka password baru, nanti langsung ganti passwordnya di fitur itu yang mudah diingat. Kalau enggak kalau passwordnya belum ganti dari pertama, dicek di email, pasti ada notif yang pertama kali dicek itu pasti ada nomor PIN-nya itu ada. Itu Pak. Iya. Ini juga tidak hanya di aplikasi yang di Dinduk Capil ya Pak ya, dan hampir semua notif itu kan ada lupa password proses security-nya juga. Jadi sebaiknya memang emailnya dihafalkan dan diingat-ingat, jangan sampai emailnya asal juga ya Pak ya. Kalau ini kan susah. Soalnya juga kalau ganti HP, ganti email, ini juga hilang juga. Iya. Soalnya melekat di email itu. Ini kenapa aman ya semacam ini Mas? Ya, tidak semua orang bisa. Pentingnya literasi digital gitu Pak. Biar sama-sama aman. Nek bingung mentok, wis maring Duk Capil wis tak bantu kita layani. Nek bingung kalau nggak kecamatan lah, kecamatan. Bongbong ya Pak. Ini ada lagi Pak terkait dengan program yang menyambung tadi Mas Eko. Update pendidikan dan ijazah dalam kakak ini Pak, ini kan berarti berkaitan juga dengan problem Kabupaten Brebes yang bertahun-tahun Pak. Kenapa IPM Brebes tidak naik-naik? Ternyata taraf pendidikannya nggak diupdate gitu ya Pak ya. Dari dulu SD saja, padahal sudah menikah, sudah S1 dan seterusnya. Ini gimana Pak proses untuk update ini Pak? Jadi berkaitan dengan program tersebut, memang mungkin perlu kami sampaikan ya, bukan hanya masyarakat umum sih berpendidikan, dia kadang-kadang ngupdate, nyung lulus SMA, nang ijazah, nang kakaknya SD, SMP, ya kan. Jadi memang kesadaran kita untuk mengupdate data pendidikan terakhir ini kan masih kurang ya, masih rendah lah boleh dikata. Mungkin mereka akan memproses bukan hanya update kakak bidang pendidikan, yang lainnya lah. Peristiwa pindah, peristiwa mati, kita tidak segera mengupdate. Nah, kecuali kawin Pak. Iya. Wis kawin, KTP nih isi bujang bae, isi peran bae, ya kan ini. Ini padahal data itu sangat penting sekali. Data ini kan untuk perencanaan pembangunan. Kalau datanya tidak valid tentu saja akan menghambat perencanaan. Nah, untuk itu berkaitan dengan update KK, elemen pendidikan, langkah-langkah yang kami lakukan adalah pertama masyarakat agar mandiri, melalui update. Tinggal bawa kakak sama ijazah terakhir sudah. Di kecamatan bisa, di dinas bisa, di MPP bisa. Atau mungkin pakai IKD. Melalui IKD ini kan ada layanan update pendidikan mandiri ya. Bisa dilakukan. Bisa dilakukan lewat HP-nya masing-masing lewat IKD. Nah, kalau untuk program di dinas, kami untuk mendukung program Bupati agar secara masif kita bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten, Dinas Pendidikan Provinsi, Kemenag. Jadi kami mengambil data-data lulusan pendidikan masing-masing sekolah. Nah, kami 5 tahun terakhir kami ambil, kita himpun, kemudian kami secara masif, secara manual kami updatekan kakak pendidikan masing-masing. Jadi perlu informasi, untuk saat ini sudah ada data sekitar 100.000 lebih yang perlu kita update ijazahnya ini nih. Ini kan luar biasa, banyak sekali. Ini kan bisa berdampak pada nanti rata-rata lama sekolah. Nah, ini tahap pertama kami sudah untuk perguruan tinggi sebanyak 4.000 sudah kami update. Nah, ini menyusul dalam proses untuk SMP
dan SD dan atau yang setara berarti kurang lebih 70 sekitar 60.000 dalam proses. Ini mudah-mudahan di dalam 1 tahun ini kita bisa mengupdate data pendidikan, tentu saja akan muncul di sana rata-rata lama sekolah. Ini salah satu unsur daripada penilaian daripada indeks pembangunan manusia kan salah satunya mendukung adalah pendidikan, terutama rata-rata lama sekolah. Nah ini kami mohon kesadaran masyarakat, segeralah anak-anaknya yang sudah lulus SD, SMP, pokoknya lulus lagi update kakaknya, gampang, gratis, ngoten nggih. Jadi kita juga menghimbau, kita akan mengadakan rakor bahwa untuk tahun ajaran baru ini kan nanti ada tahun ajaran baru nggih, dari SD sampai SMA nggih. Ini kami harapkan sebelum mendaftar persyaratannya kakaknya sudah update. Ini dalam rangka ini kan lebih mudah sebetulnya. Lebih mudah. Jadi kita update kakaknya itu lebih masif. Tanpa dukungan dari masyarakat kan perbaikan data kependudukannya tidak mungkin ya. Kita akan lebih cepat, lebih akurat dan lebih update apabila masyarakat juga mendukung untuk update kakak tersebut. Mungkin itu Mas. Bagus itu Pak, kalau bisa nanti koheren dengan PPDB bagus, bisa jangkauannya lebih luas gitu. Ini Pak mungkin karena waktu ya Mbak ya sudah dibatasi dan ada acara lain yang harus disiarkan juga. Barangkali ada closing statement Pak atau sebagai katakanlah kata penutup terkait dengan program 100 hari Bupati Paramita di bidang adminduk ini Pak. Oke, jadi harapan kami di closing statement ini, mari masyarakat segeralah update data kependudukannya. Urusan nunggu waktu perlu baik barangan apa bansos lagi ngupdate, barangan sekolah lagi gawe akte kelahiran. Kelakuane kuwi Pak. Lah nggih, pan ngurus nembe gawe akta kematian. Kalau sudah ada peristiwa kependudukan nggih, kelahiran, kematian, segera diurus nggih. Jadi enggak usah pakai lama. Jadi nek lama kebenaran ya luke cepet Mas, biasanya wis carry ya luke cepet nggih. Kebetulan kita pelayanan juga lagi lama. Nah, ini perlu kami sampaikan, jam kerja kami kan jam 8 sampai jam 3 nih untuk pelayan. Cuman kadang-kadang jam 1, jam 2 kita itu antri sudah banyak sekali. Ya, wis tekane awan jaluk tuli jaluk dadi. Ngapunten ya, kita kan terbatasan waktu, kita tidak bisa memungkiri. Tapi kalau mereka mau supaya hari itu jadi, datanglah lebih awal. Tapi kami perlu sampaikan nanti kalau sudah datangnya kesiangan, ya mungkin berkas bisa kami terima Mas, tapi kan pelayanannya kami tidak mungkin karena jamnya terbatas. Apa nunggu sampai sore? Wong teman-teman kita juga jam kerjanya kan sudah ada. Jadi mohonlah kepada masyarakat kalau mengurus adminduk segera saja. Begitu anak kelahiran, lagian urus akte kelahiran. Begitu anggota keluarganya ada yang meninggal, segeralah urus akta kematiannya. Setelah ada peristiwa perkawinan, perceraian, lagian diupdate, nggih, aja wis cerai statusnya si kawin bae. Yang barang pan kawin ya lu cepet ya dirubah. Ya lu cepet. Ini kan jadi menghambat mereka sendiri, nggih. Karena kami perlu proses, ngoten. Dimohon segeralah update data kependudukannya, peristiwa akta kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, angger wis ana peristiwa kuwi segera dirubah, diupdate data penuhnya. Ini manfaatnya apa? Manfaatnya datanya valid, nggih, untuk perencanaan pembangunannya juga valid, Mas. Ngoten Mas mungkin. Mungkin Pak Nanang akan menyampaikan. Dan yang paling penting, mengurus adminduk itu mudah dan gratis, Mas. Itu aja. Semua gratis ya Pak. Laka acara angel ya. Ya, laka barang angel sedulur pendengar Singosari RSPD Brebes. Ya. Terima kasih Pak Sekdin, Pak Kabid yang sudah membersamai kita selama 1 jam siang ini dengan obrolan yang tentu saja masih banyak yang ingin mungkin diketahui, tapi keterbatasan waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Dan tadi pada intinya program yang sudah dicanangkan oleh Bupati Brebes, pelayanan 1 hari jadi itu jangan setengah hari, 1 hari ya berarti ada waktunya ya Pak ya, berapa jam? Beberapa menit. Ya dari kami yang bertugas menyampaikan terima kasih kepada narasumber yang sudah hadir dan mohon maaf atas segala perhatian.
Sampai bertemu di lain kesempatan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sorry if I'm brave.